Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan banyak orang, tentu ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan kita di dalam bersikap dalam hidup keseharian. Orang yang melakukan hidupnya dengan sembarangan, mengambil keputusan secara sembrono, bisa dikatakan sebagai orang-orang yang kurang berhikmat. Sementara orang yang dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan segala keputusan, tindakan, perkataan, dia bisa disebut sebagai orang berhikmat. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan nasihat untuk mereka membangun sikap yang baik, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Kolose 4 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada." Di dalam nasihat ini, Rasul Paulus mendorong supaya jemaat di Kolose sungguh-sungguh memikirkan apa yang hendak mereka katakan, lakukan di dalam kehidupan ini. Dan itu tentu dimulai dari pola pikir yang baik, cara berpikir yang seturut dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan pertimbangan, sehingga ketika mereka mewujudkannya dengan tindakan dan kata-kata, semuanya membawa berkat. Nah, hal ini sangat penting untuk dilakukan karena setiap kita memiliki waktu yang terbatas. Sehingga pesan yang kemudian disampaikan adalah pergunakanlah waktu yang ada. Setiap kita kurang memiliki pengetahuan tentang apa yang sebaiknya kita lakukan di dalam waktu-waktu yang kita punyai. Bahkan sebenarnya kita kehilangan kuasa untuk mengendalikan waktu atas hidup kita sendiri. Dan justru karena itu, waktu yang terbatas itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih saat berelasi dengan orang lain, berelasi dengan orang-orang yang berada di luar diri kita, terutama yang belum mengenal Kristus, supaya mereka memahami apa yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya di dalam bertindak dalam kehidupan ini. Ketika kita memiliki sikap yang baik, ketika kita memiliki hal-hal yang membawa kebaikan di dalam kehidupan ini, orang-orang akan merasakan dampaknya, sehingga mereka pun tertarik untuk mengenal apa yang menjadi dasar hidup kita, apa yang membuat kita memiliki sikap semacam itu. Dan kemudian tentu akan ada kerinduan untuk mengenal siapa yang menjadi dasar kehidupan kita. Dan kalau pada akhirnya mereka tahu bahwa di dalam kasih karunia Tuhanlah, di dalam kasih karunia Kristuslah kita memiliki hidup yang baik, tentu mereka pun akan rindu mengenal siapa pemilik hikmat yang sesungguhnya itu, siapa Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita itu. Dan dengan demikian kita menjadi saksi yang baik atas kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.